Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Baiklah. Kalian kemarin sudah menikmati selama 4 hari. Anak-anak senang tidak liburan kemarin? Ya. Hari ini kita mulai belajar kembali, yaitu belajar agama, pelajaran 3 dan pelajaran 4, yaitu bermain bersama teman dan bekerja sama dengan teman. Namun anak-anak, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kasih sejati, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa belajar kembali bersama ibu guru dan juga teman-teman. Bapa, Engkau memberi kami teman di mana kita dapat bermain dan bekerja sama dengan mereka. Berkatilah kami agar kami dapat selalu bermain dengan gembira dan dapat bekerja sama dengan rukun dan damai. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Lagunya mudah, yaitu pada buku agama halaman 37. Ya, judulnya Saya Dapat Bermain. Yuk kita belajar bersama-sama ibu guru, ya, tapi tanpa iringan musik. Lagunya begini. Saya dapat bermain bersama teman-teman. Saya dapat bermain supaya hati senang. Kita main bersama, penuh canda bahagia. Tuhan Allah pun senang bila kita gembira, hati penuh sukacita. Lebih baik bermain daripada kau murung, bagai tak berpengharapan. Saya dapat bermain bersama teman-teman. Saya dapat bermain supaya hati senang. Kita main bersama, penuh canda bahagia. Tuhan Allah pun senang bila kita gembira, hati penuh sukacita. Lebih baik bermain daripada kau murung, bagai tak berpengharapan. Ya, anak-anak nanti boleh belajar sendiri ya di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 3, yaitu apa? Bermain bersama teman. Sebelumnya anak-anak, yuk kita lihat tayangan gambar berikut ini. Nih gambarnya. Nah, anak-anak sudah perhatikan? Ya, coba pada gambar tersebut anak-anak sedang melakukan permainan apa ya? Siapa yang tahu? Oke, 1, bermain apa itu? Ada yang bermain jungkat-jungkit. Yang kedua, apalagi? Bermain perosotan. Nah, ada juga yang bermain ayunan. Nah, anak-anak, permainan yang dilakukan anak-anak tadi adalah permainan yang sangat menyenangkan. Ya. Setiap orang pasti senang bermain. Anak-anak senang tidak bermain? Senang kan? Iya. Anak-anak pasti senang bermain. Bahkan kalau bermain sampai berjam-jam, sampai mamanya panggil-panggil suruh pulang, nggak pulang-pulang, nggak berhenti-berhenti, asik saja bermain. Permainan adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Apalagi kalau permainan itu dilakukan bersama teman ataupun kakak, bisa juga dengan adik.
pasti senang. Anak-anak, selain permainan bisa dilakukan dengan teman, permainan juga bisa dilakukan sendiri. Kalau dalam gambar tadi, permainan tadi dilakukan bersama teman-teman. Tetapi kadang-kadang kalau di rumah nggak ada teman, anak-anak bermain sendiri. Misalnya bermain boneka, asik di kamar main boneka sendiri. Bonekanya diajak bicara. Pernah nggak anak-anak begitu? Pernah ya? Oke. Nah, bermain sangat mengasihkan bila dilakukan bersama orang lain, terlebih teman. Bisa kakak maupun juga adik. Anak-anak, permainan ada yang bisa dilakukan sendiri, tetapi ada juga bisa yang dilakukan bersama-sama teman. Nah, kalau kita bermain tentunya ada manfaatnya. Tidak hanya sekedar menyenangkan hati, tetapi di balik bermain itu ada manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Siapa yang tahu apa manfaatnya bermain? Nah, manfaat bermain adalah salah satu di antaranya adalah kita dapat bergembira. Yang kedua, ada yang bisa? Nah, bermain juga bisa melatih kekuatan fisik. Ya, kalau permainan itu membutuhkan tenaga kita, badan kita, berlari-lari misalnya, nah, itu bisa melatih kekuatan fisik. Tubuh kita menjadi kuat. Di samping itu, yang ketiga, melatih diri untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Ya. Jadi bermain juga melatih diri kita untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kalau tujuan bermain itu untuk mencapai kegembiraan bersama, tentunya ya kita harus bekerja sama supaya permainan itu bisa berjalan dengan baik sehingga kita menjadi senang. Kemudian yang keempat adalah membangun sikap jujur dan disiplin. Ya. Dengan bermain tanpa kita sadari, kita berlatih jujur dan berlatih disiplin. Kemudian yang kelima, tidak ingin menang sendiri. Pernah nggak anak-anak bermain maunya menang sendiri? Tidak kan? Pasti anak-anak tidak seperti itu. Jadi kalau kita bermain tidak boleh ingin menang sendiri. Tapi kita harus menghargai orang lain. Jadi melatih kita untuk tidak ingin menang sendiri. Kemudian yang berikutnya, melatih sportivitas. Anak-anak tahu tidak apa sportivitas? Nah, sportivitas adalah mengakui kemenangan teman, ya. Jadi dalam bermain kita juga bisa melatih sportivitas. Ya, kita mengakui kemenangan lawan atau kemenangan teman. Kemudian yang berikutnya, kita juga belajar menaati aturan. Anak-anak kalau bermain itu pasti ada aturan-aturannya, bukan? Nanti siapa yang jaga dan seterusnya. Ada aturan-aturannya. Nah, secara tidak kalian sadari, bermain itu melatih kita untuk menaati aturan, yaitu aturan-aturan dalam permainan tersebut. Nah, itu adalah manfaat-manfaat bermain. Anak-anak, selain itu, dalam bermain kita juga harus mempunyai sikap yang baik. Apa sikap-sikap yang baik dalam bermain? Nah, dalam bermain kita harus bersikap apa? Yang pertama, apa? Jujur. Nah, kita harus jujur. Tidak boleh bermain dengan curang. Kemudian yang kedua, kita juga harus disiplin. Nah, apa artinya disiplin? Disiplin artinya patuh pada aturan. Jadi kalau bermain itu ada aturan-aturannya, kita harus mematuhi aturan-aturan bermain tersebut. Artinya kita disiplin. Kemudian sikap yang ketiga pada saat bermain, kita juga bersikap tidak ingin menang sendiri. Ya,
Itu. Jadi ada 3 sikap yang harus kita miliki pada saat bermain. Yang pertama tadi apa? Jujur. Kemudian yang kedua, disiplin. Dan yang ketiga adalah tidak ingin menang sendiri. Itu harus kita tekankan, harus kita ingat-ingat ya. Anak-anak, Ibu akan membacakan kisah persahabatan antara Daud dengan Jonatan. Persahabatan antara Jonatan dan Daud sangat akrab dan baik. Meskipun anak raja, Jonatan mau bermain dan bersahabat dengan Daud, anak Isai. Daud menghormati Jonatan. Demikian juga, Jonatan menghormati Daud sebagai teman. Mereka bermain dengan gembira dan mampu membina persahabatan yang akrab. Sebagai sahabat, mereka bukan hanya menikmati kegembiraan di saat bermain, tetapi lebih dari itu. Mereka juga saling menolong dengan hati yang tulus. Hal ini tampak ketika Jonatan rela menghadiahkan perlengkapan perang miliknya seperti panah, pedang, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Karena ia tahu Daud sangat membutuhkannya dan Daud sangat berani dalam berperang. Ketika Daud memimpin perang, ia selalu menang. Sehingga ayah Jonatan, yaitu Raja Saul, mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Nah, itu cerita tentang persahabatan Daud dengan Jonatan. Anak-anak, dalam cerita tadi, intinya kita tidak boleh pilih-pilih teman, baik itu yang kaya maupun miskin. Seperti Jonatan yang kaya, tetapi dia mau berteman dengan Daud, orang yang biasa-biasa saja. Nah, kita harus menghormati dan juga berbagi kepada teman. Jonatan juga berbagi kepada Daud. Dia menghadiahkan perlengkapan perang miliknya karena tahu Daud sangat membutuhkannya. Tetapi kita tidak perlu seperti itu. Berbagi bisa banyak kita lakukan. Misalnya berbagi dengan adik, ya, berbagi dengan kakak. Itu bisa kita lakukan. Karena saat ini kita tidak boleh kemana-mana dulu. Jadi kita mungkin tidak main dengan teman dulu. Ya, anak-anak. Sekarang kita lanjut pada pelajaran yang keempat, yaitu bekerja sama dengan teman. Supaya lebih jelas, kita lihat yuk tayangan gambar yang ada di layar ini. Pada layar tersebut ditampilkan gambar yaitu kerjasama di sekolah. Anak-anak, coba. Mereka sedang melakukan apa di sekolah? Nah, mereka sedang melakukan piket kelas bersama-sama. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang mengangkat meja, merapikan meja dan kursi kelas supaya tetap rapi. Ya, ini mungkin anak-anak juga pernah melakukan itu ketika dulu kalian masih masuk sekolah, ya kan? Iya, tentunya. Nah, anak-anak, teman-teman yang ada pada gambar tadi adalah anugerah Tuhan kepada kita. Ya. Nah, anak-anak, apa saja yang dapat kita lakukan bersama teman kecuali piket kelas? Banyak bukan? Coba, apa yang dapat kita lakukan bersama teman ketika berada di rumah? Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa jawab? Oke, ya. Di rumah kita juga bisa melakukan gotong royong, membersihkan selokan ataupun parit. Anak-anak tahu parit, selokan? Atau got kecil, got yang ada di depan rumah itu namanya saluran ataupun parit. Kita bisa bekerja sama membersihkan itu, ya, meskipun kalian masih kecil. Dengan cara bagaimana? Mengangkat sampah-sampah yang ada pada saluran ataupun parit tersebut
supaya salurannya lancar, airnya pengalirnya ya. Itu. Selain itu apalagi? Ya, anak-anak juga bisa melakukan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Ya, caranya kalau jalanannya kotor, anak-anak bisa menyapu, mengajak teman tetangganya, ayo kita sapu jalanan yuk. Tentu saja kalau jalanannya tidak ramai, ya sudah agak sepi baru kita lakukan. Nah, kemudian kalau di sekolah, apa kegiatan yang bisa kita lakukan bersama teman? Iya, tadi sudah ada contohnya, yaitu piket kelas. Ya, selain piket kelas, anak-anak pernah melakukan yang lain? Iya, pada saat Jumat bersih, kita melakukan apa? Membersihkan sekolah bersama-sama, ya, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Ada juga yang menyiram tanaman. Anak-anak pernah tidak menyiram tanaman di depan kelas? Pernah ya? Oke, nah itu adalah contoh pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang bisa kita lakukan bersama teman di sekolah, ya. Nah, anak-anak, bekerja sama artinya saling membantu. Jadi pada saat kita melakukan pekerjaan bersama-sama, di situ kita saling membantu satu dengan yang lainnya, ya. Nah, dengan bekerja sama, tentunya pekerjaan akan terasa lebih ringan. Ada lagi, apalagi? Dengan bekerja sama, pekerjaan juga cepat selesai. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan bekerja sama akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Contohnya, pada saat kita bekerja kelompok. Kalau kita mendapat tugas kelompok dari Bu Guru, kita kerjakan dalam satu kelompok itu dengan baik, tentu akan menghasilkan hasil yang maksimal atau hasil yang baik. Ya, itu. Jadi, intinya manfaat bekerja sama ada 3, yaitu 1, apa? Pekerjaan terasa lebih ringan. Kemudian yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Dan yang ketiga adalah akan menghasilkan hasil yang lebih baik atau akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu 3 manfaat bekerja sama. Anak-anak, berikut ini Ibu akan ceritakan sedikit, ya, cerita kitab suci yang ada hubungannya dengan bekerja sama. Suatu ketika, Yesus sedang mengajar di dalam sebuah rumah. Banyak orang yang berada di rumah tersebut. Mereka ingin mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Rumah itu menjadi penuh. Orang-orang duduk berdesakan. Ada yang duduk dan berdiri di pintu dan jendela. Tiba-tiba atap rumah dijebol orang. Orang-orang gaduh, orang-orang ramai. Apa yang terjadi? Ternyata di atas atap ada 4 orang. 4 orang tersebut bekerja sama menurunkan sebuah tandu. Anak-anak tandu, tahu anak-anak? Tandu itu seperti apa ya? Alat untuk memikul di mana yang dipikul itu orang, ya, itu tandu. Di dalam tandu ada seorang yang lumpuh. Lumpuh artinya tidak bisa berjalan. Jadi di dalam tandu tadi ada seorang yang lumpuh. Yesus kagum kepada teman-teman si lumpuh. Mereka mempunyai iman yang besar. Nah, oleh karena itu, Yesus mau menyembuhkan si lumpuh. Yesus melihat iman mereka tampak dalam sikap kerjasama mereka. Demi kesembuhan temannya, mereka bekerja sama walaupun harus menjebol atap rumah orang. Anak-anak,
Di dalam bacaan tadi, Yesus melihat iman teman-teman si lumpuh yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Sehingga karena iman teman-temannya itu, si lumpuh dapat sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tentunya Yesus. Jadi, Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya yang sangat besar. Nah, itu cerita kitab suci yang Ibu jelaskan. Anak-anak, kerjasama dapat kita lakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ya, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bekerja sama banyak manfaatnya. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang ini kita belajar bekerja sama dengan orang lain dimanapun. Ya, kita bisa memulainya bekerja sama di rumah, ya, bekerja sama dengan kakak, bekerja sama dengan adik, dan juga bekerja sama dengan orang tua. Dengan demikian, pekerjaan akan lebih ringan, cepat selesai, dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, pelajaran dari Ibu cukup sekian dulu. Kita akhiri dengan berdoa. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Tadi awal berdoa nggak? Oh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami, anak-anak-Mu, agar kami mampu bekerja sama dengan orang lain dan bisa bermain dengan semua teman-teman. Karena teman adalah anugerah-Mu bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, pelajaran dari Ibu cukup sekian. Kita akan bertemu besok hari Selasa. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Salam sehat selalu.